Mencapai tujuan yang benar adalah keinginan terbesar kita semua. Kita pun memiliki lintasan dan bimbingan untuk dapat mencapai tujuan kita. Yang diperlukan adalah ketaatan kita mengikuti arahan tersebut. Tapi, apakah kita selalu setia mengikuti arahan tersebut? Ingatlah, firman Tuhan yang selalu menjadi pelita bagi kaki kita, yang menjaga kita untuk terus on track. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan Januari, tema yang kita bahas adalah on track. Dan untuk malam ini, subtema yang saya sampaikan adalah staying on track atau tetap di dalam jalur. Karena Tuhan sudah memberikan jalur di mana kita harus mengikuti perlombaan. Dan Tuhan ingin kita tetap berada pada jalur tersebut. Mari kita bersama-sama melihat dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan, saudara perhatikan dengan baik. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita semua ini harus ikut perlombaan iman. Dan perlombaan iman itu bukan pilihan, boleh ikut boleh enggak, bukan begitu. Perlombaan ini sifatnya apa tadi? Wajib. Jadi semua kita, saya dan saudara harus ikut perlombaan iman itu. Ayat 2 sekarang. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Saudara-saudara, kita baru saja memasuki tahun 2020. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12, berarti kita sudah 12 hari di tahun yang baru. Tapi di depan kita masih banyak hari, ada berapa hari lagi? 350 sekian hari. Ya, 350 sekian hari, masih panjang saudaraku. Dan di sini dalam memasuki tahun yang baru, Rasul Paulus menggambarkan hidup kita sebagai perlombaan. Itu sebabnya di awal tahun ini sangat bagus kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih di dalam perlombaan iman itu? Apakah kita masih berada pada jalur yang telah Tuhan tetapkan bagi kita? Ingat bahwa kita tidak berlomba ngadu dengan orang lain. Perlombaan iman itu sebetulnya antara saudara dengan dirimu sendiri. Kita harus menjadi lebih baik dibandingkan dengan diri kita di masa lalu. Kita harus menjadi yang terbaik yang kita bisa bersama dengan Tuhan. Itu perlombaan iman. Berbeda dengan perlombaan yang lain, itu melawan orang lain. Tetapi di dalam perlombaan iman tidak. Malah saya bilang berkali-kali, jangan sekali-kali ngadu dengan orang lain. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan dengan tetangga, ya prestasinya, rumahnya, mobilnya, capek saudara. Saya berkali-kali menekankan jangan membanding-bandingkan. Enggak boleh. Itu pencuri sukacita kita. Pencuri sukacita terbesar itu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan rumah kita dengan orang lain, membandingkan istri kita dengan istri tetangga, itu nggak boleh saudaraku. Membandingkan suami kita dengan suami tetangga juga nggak boleh.
Kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Untuk lebih baik ke depan. Dan apakah kita masih berada pada jalur itu? Dan apakah kita ada kemajuan? Kalau kita di sini jalurnya ke sono, apakah kita ada kemajuan? Atau setelah kita renungkan ternyata kita mundur, lebih jelek kita. Atau maju enggak, mundur enggak, alias apa? Stagnasi, stuck diem. Umur nambah tua, tapi di situ terus. Ya ada banyak orang enggak ada kemajuan. Nah saya ingin saudara jadi jemaat NDC, hidupmu berada pada jalurnya Tuhan dan saudara ada kemajuan. Siapa yang di sini malam ini hadir, saudara rindu ada kemajuan di dalam tahun ini. Lambaikan tangan saudara. Siapa yang ingin ada kemajuan? Puji Tuhan, semua kita ingin ada kemajuan. Nah hari ini, malam ini, ada 3 hal yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, mari kita mulai dengan hal yang pertama. Apa yang harus kita lakukan supaya ada kemajuan di dalam jalur yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Yang pertama adalah getting rid of distractions. Kita harus menyingkirkan gangguan-gangguan. Karena di dalam perlombaan iman kita itu ada hambatan, ada gangguan yang harus disingkirkan. Apa gangguan itu? Ayat 1 kita baca sekali lagi, jelas di situ. Kadang-kadang gak perlu dikhotbahin pendeta udah langsung tahu saudara. Ya coba kita baca. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita, baca sama-sama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jelas kan? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya bilang tadi ini perlombaan bukan pilihan, ini wajib. Kita semua harus ikut dan masuk dalam perlombaan. Jadi jelas berdasarkan ayat yang tadi kita baca, apa gangguan dan hambatannya yang merintangi kita. Namanya dosa. Ya, dosa adalah penghalang terbesar bagi kemajuan rohani kita. Dan dosa adalah penghalang terbesar dalam kemajuan hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan tapi nggak bisa. Tuhan ingin berkati kita, tapi nggak bisa. Kenapa? Itu tadi dosa. Kita perlu berkomitmen di awal tahun ini. Berkomitmen sungguh-sungguh untuk membuang dosa-dosa langganan kita. Saya sebut dosa langganan karena hampir semua orang pergumulannya di situ. Ya dosa umum ini. Apa dosa umum? Sombong misalnya. Sombong ini kan dosa. Tapi dianggap kelemahan aja. Itu orang hebat loh, baik lagi. Sayang rada sombong. Nah gitu saudara. Padahal sombong itu dosa. Kenapa pelayanan kita gak maju? Ego kita besar. Tidak punya hati hamba, sombong. Membuat kita gak bisa maju. Apalagi saudaraku. Dosa-dosa yang pada umumnya. Ada pada diri kita. Sombong, apalagi iri hati. Iri. Kita tanpa sadar, banyak orang tanpa sadar ya. Kita lihat orang lain diberkati lebih dari kita gak suka. Kita lihat tetangga bangun 2 lantai, kita ingin 3 lantai. Kalau tetangga 3 lantai, 4 lantai. Kalau tetangga 4 lantai kita gak bisa tinggiin lagi, antena kita tinggiin. Pokoknya lebih tinggi. Kita gak suka orang lebih maju dari kita. Kalau teman kita beli tas baru, apalagi tas mahal, Hermes misalnya. Kita gak suka. Langsung kita sebarkan berita. Kalau lihat mukanya, ini Hermes Mangga 2 katanya saudaraku. Itu sebetulnya tanda-tanda iri. Dan itu dosa yang menghambat kita. Apalagi kebencian. Ada orang baik. Tapi kalau orang bikin salah sama dia gak bisa ngampuni. Dia dendam, dia benci, dia simpan kesalahan orang. Tiap hari baca Alkitab tahu gak boleh benci. Mesti ngampuni tapi gak bisa. Baca revive, dianjurkan, ampuni, lupakan. Tidak bisa. Sampai pendeta perlu bicara khusus
kepada ibu tersebut, "Ibu, sudahlah ampuni suamimu. Toh suamimu sudah bertobat dan pulang kan?" Pak Pendeta tidak tahu sakitnya hati saya. "Tidak bisa Pak Pendeta, langit dan bumi akan lenyap, tapi jengkelku takkan lenyap," katanya. Nggak bisa ngampuni saudara. Nah ini hal-hal yang menghambat kemajuan kita. Belum lagi dosa-dosa favorit, ini beda lagi. Dosa-dosa favorit itu adalah dosa-dosa yang kita sukai, yang mengenakkan daging kita. Dosa-dosa favorit itu yang membelenggu kita begitu kuat dan kita nggak bisa lepas. Ada banyak orang-orang potensinya luar biasa. Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau berkati, tapi nggak bisa. Karena dosa-dosa favorit membelenggu dia. Banyak orang potensi di gereja yang Tuhan mau pakai tapi nggak bisa maju dia dalam imannya, dalam kerohaniannya. Kenapa? Dibelenggu oleh dosa. Kita harus berkomitmen di tahun yang baru kita singkirkan hambatan dosa. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi bukan hanya dosa, ada hal-hal juga yang menghambat kemajuan kita karena itu bagaikan beban. Beban dan dosa. Beban itu bisa dalam bentuk kemalasan kita. Ada orang yang malas. Pengennya kaya cepet-cepet. Tapi malas. Gak mau kerja keras. Ini juga menghambat kemajuan. Ada juga orang yang malasnya itu dalam bentuk tidak mau belajar. Udah beginilah saya banyak ketemu orang seperti itu saudara. Makanya gak maju-maju bisnisnya. Saya udah bilang, bro, cara bisnis udah gak kayak begini sekarang. Udah berubah dunia. Marketing sekarang udah berubah, cara jualannya berubah. Udah gua malas belajar, tanya, udah gini-gini aja cukup. Saya bilang kamu gak bisa maju loh. Ini jadi beban, kenapa? Ada orang yang gak mau belajar, gak mau berubah. Sekarang cara penjualan aja, toko-toko besar yang pegawainya banyak itu kalah sama satu anak muda yang dari rumah jualan online. Saya banyak ketemu orang-orang anak muda yang sukses online, tadinya cuma jutaan. Setelah berapa bulan puluhan juta, setelah setahun ratusan juta, beberapa tahun kemudian miliar, puluhan miliar dari rumah. Kenapa kita gak mau belajar? Ini persoalan juga. Masa bodoh, tidak punya inisiatif, ini beban-beban, ceroboh. Masuk tahun baru bukan tambah berduit tapi makin habis duitnya. Kenapa? Ceroboh. Investasi yang penting baliknya cepat. Sekarang banyak money game, investasi bodong. Reksadana yang ditutup. Gak bisa dicairkan. Ceroboh. Belum lagi anak muda yang sok rohani. Kalau ditanya gimana planning tahun ini? Ini kan tahun baru, gimana planningnya? Wah, kita beriman sama Tuhan Om. Saya mengalir saja. Kelihatannya rohani padahal itu malas mikir saudara. Nggak punya perencanaan. Ini semua adalah beban dan dosa yang merintangi kita. Dan kita harus keluar dari situ. Kita singkirkan. Supaya tahun ini setiap jemaat NDC ada kemajuan yang luar biasa. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita tetap berada pada jalur dan mengalami kemajuan. Yang kedua, fokus on the purpose. Fokus kepada tujuan. Gimana mau fokus pada tujuan? Tujuan aja kagak punya. Apa yang mau difokusin? Muter-muter aja. Tiap tahun muter-muter tambah tua, rambut beruban tapi gak kemana-mana saudara. Karena gak punya tujuan dan gak fokus pada tujuan. Ayat 2 kita baca lagi. Ibrani 12 ayat 2. Perhatikan ya. Marilah kita melakukannya dengan, baca sama-sama, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini semua penjelasan tentang Yesus yang luar biasa. Tapi kata kuncinya adalah apa?
Mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus itu tujuan kita. Dengan semua kriterianya tadi yang luar biasa. Yesus tujuan kita dan kita mata tertuju pada Yesus artinya fokus kepada Yesus. Fokus kepada tujuan. Dan bukankah tujuan terbesar dari iman kita adalah kita semua mau menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya visi dari gereja kita NDC adalah menjadikan setiap jemaat, apa saudara? Biar tahu nih visinya apa, menjadikan setiap jemaat apa? Murid. Apa sih tujuannya menjadikan setiap jemaat murid Yesus? Supaya belajar sama gurunya. Belajar sama Yesus. Dan tujuan dari murid itu akhirnya apa? Menjadi seperti apa? Gurunya. Jadi seperti Yesus. Jadi saudara-saudara kalau kita mau berhasil dalam perlombaan iman kita, kita mesti fokus menjadi seperti Yesus. Pelayanan pun fokusnya menjadi seperti Yesus. Banyak orang pelayanan karena hobi. Kena proses dikit mental. Tapi kalau Anda pelayanan fokusnya jadi seperti Yesus, diomongin, gak dihormatin, aduh sakit. Tapi saya tahu ini proses. Dalam pelayanan Anda diproses. Ujung-ujungnya punya karakter seperti Yesus. Bagus, gak nyerah. Amin saudara. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena banyak orang hidup gak punya tujuan. Ini persoalannya. Akhirnya disuruh fokus pada tujuan, bingung fokus kemana ya. Karena gak ada tujuan. Sekarang banyak orang manah sembarangan. Karena gak ada tujuan. Habis manah, nancep, baru bikin lingkaran. Masuk lingkaran terus hidupnya. Wah, berhasil lu sukses. Padahal dia manahnya sembarangan, lingkaran belakangan. Orang kadang-kadang gak berani bikin tujuan. Karena kalau saudara punya tujuan, saudara bisa dihitung berhasil apa gagal. Tapi kalau Anda gak punya tujuan, muter-muter, sukses terus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Perhatikan Rasul Paulus bilang begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi jelas Paulus bilang, aku ini berlari. Bukan gak punya tujuan, aku pelari yang punya tujuan. Dan aku petinju yang bukan ngawur mau ninju sembarangan. Aku punya sasaran, aku punya target. Aku ninju, aku meninju sasaran. Jadi Paulus itu betul-betul dalam hidupnya punya tujuan dan dia fokus. Makanya kalau saudara tanya siapa yang rasul yang paling hebat dan besar pengaruhnya? Paulus. Karena dia punya tujuan dan dia fokus. Pada tahun 1953, sekelompok peneliti melakukan survei di universitas, di sebuah universitas, Universitas Yale. Apa yang disurvei dari Universitas Yale ini? Mahasiswa. Mahasiswa yang diwisuda, mahasiswa yang lulus saudara-saudara itu disurvei. Dengan satu pertanyaan aja. Apakah kalian setelah lulus sudah punya tujuan? Mau ngapain? Dan hasil dari survei itu cukup mengagetkan. Karena 97% mahasiswa yang diwisuda dan lulus, 97% tidak punya tujuan. Masuk grup aliran mengalir saja juga. Hanya 3% yang lulus ditanya, saya punya tujuan ini. Saya akan melakukan langkah-langkahnya ini. Hanya 3%. 97% gak punya tujuan. 20 tahun kemudian saudara-saudara. Karena ini survei yang sifatnya panjang mau melihat apa perbedaan orang yang punya tujuan dan orang yang tidak punya tujuan. 20 tahun kemudian dibukalah, diselidiki lagi, dilanjutkan lagi survei itu. Ternyata 97% yang gak punya tujuan, itu kalau semua dikumpulkan pendapatannya kalah sama yang 3%.
yang punya tujuan. Jadi 3% mengalahkan yang 97% pendapatannya. Nah, kenapa saya sampaikan kepada saudara? Ini satu hasil survei, bukan kata orang atau kata saya. Bahwa ada perbedaan yang luar biasa dalam perjalanan hidup orang yang punya tujuan dan orang yang hidup gak punya tujuan. Itu sebabnya hari ini saya mendorong kepada setiap saudara, mari kita di dalam tahun yang baru tentukan tujuannya. Tentunya tujuan dalam Tuhan gak bisa berubah, kita harus jadi seperti Yesus. Tapi ada tujuan-tujuan lain di bawahnya bisnis saudara, saudara mesti tentukan. Apa hal yang paling utama yang saudara fokuskan, yang harus saudara kerjakan untuk membawa kemajuan yang paling besar itu bisnis saudara, untuk pekerjaan saudara. Keluarga saudara juga, mau ngapain dengan keluarga? Dan saya percaya ketika kita punya tujuan dan kita fokus, saya yakin tahun ini menjadi tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya akan mendengar banyak kesaksian. Karena firman Tuhan disampaikan itu bukan cuma didengerin, merubah hidup kita. Setiap kali saya menyampaikan firman, saya berdoa. Biar apa yang saya sampaikan merubah hidup kita. Tentunya menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ada kemajuan dan berada pada jalur yang telah Tuhan tetapkan. Yang ketiga adalah maintain spiritual stamina and passion. Menjaga stamina rohani dan gairah. Dalam perjalanan hidup kita itu harus punya stamina dan gairah. Saudara mungkin bertanya, kenapa sih pakai stamina segala? Karena lomba lari kita bukan lari cepat. Lomba lari kita bukan lomba lari cepat, lomba lari kita adalah maraton, saudara. Lomba lari jarak jauh. Jauhnya sejauh mana, Pak? Sejauh umur kita. Sejauh hidup kita. Karena lomba lari dalam iman ini berakhir waktu kita mati. Itu garis finish. Kalau kita nggak punya stamina, bisa berhenti tengah jalan. Bisa mandek tengah jalan atau keluar jalur. Dan banyak orang seperti itu dalam lomba lari imannya. Di gereja saya mengamati lebih banyak pelari cepat dibanding pelari maraton. Orang-orang yang baru bertobat rata-rata jadi sprinter, pelari cepat. Maksudnya gimana? 6 bulan larinya kenceng banget. Hari Minggu ke gereja nggak cukup sekali, ada yang 3 kali, 4 kali. Saya khotbah, dia ada lagi. Ibadah kedua ada lagi. Saya tanya, ibadah berikut ikut lagi nggak? Kalau ikut lu aja yang khotbah udah denger 4 kali pasti hafal. Ada orang yang begitu semangat, on fire, berapi-api. Minggu hadir beberapa kali. Acara apa di gereja, doa malam hadir, doa semalam suntuk hadir. Ibadah yud hadir, kebaktian wanita hadir padahal pria dia. Semua acara hadir. Tapi tiba-tiba saya nyadar setelah 6 bulan. Itu orang yang rajin pada kemana? Mereka pada bilang, gak tahu hilang seakan-akan ditelan bumi. Lenyap, gak ada batang hidungnya. Maka saya bilang orang-orang seperti ini adalah sprinter, pelari cepat. Larinya cepat, kemajuannya luar biasa. Semua ditinggal, tapi akhirnya keluar jalur, mandek. Gak punya stamina, saudara-saudara. Saya gambarkan orang seperti itu seperti minuman Coca-Cola. Kalau saudara beli minuman Coca-Cola, jangan dibuka dulu. Tutupnya kocok dulu. Setelah dikocok saudara-saudara lalu dibuka tutup minuman Coca-Cola itu, apa yang terjadi? Pus. Zup, hilang. Pus, haleluya, haleluya, zup, hilang. Saya tanya sama pengurus yang lain, itu Bapak yang maha hadir di mana sekarang? Kita sebut maha hadir. Karena di mana-mana dia hadir, termasuk kebaktian wanita. Tapi tiba-tiba hilang dari peredaran. Karena apa? Punya kecepatan, tapi tidak punya stamina. Ingat, lomba ini banyak hambatannya. Banyak pergumulannya.
Kalau saudara nggak punya stamina, tumbang di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, mutung di tengah jalan. Ayat 3, mari kita baca saudara. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Memang Alkitab luar biasa. Udah tahu nanti dalam lomba lari ini banyak orang yang ngos-ngosan di tengah jalan, orang yang mau nyerah, orang yang tawar hati. Lalu Alkitab udah bilang, kalau kamu ngalami seperti itu, ingatlah akan Yesus. Kenapa suruh diingat Yesus? Karena Yesus itu pelari maraton yang menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi tetap lari, tetap taat, sampai dia mati di kayu salib. Jadi kalau ada saudara yang pelayanan mau berhenti, ada males deh gue, gak ada yang menghargai, gak ada yang muji. Dimaki-maki orang lagi. Tanya, udah pernah diludahin belum? Belum, Yesus udah diludahin. Jadi ingat Yesus, Yesus pernah diludahin. Kalau saudara ngalamin sesuatu, pernah digampar belum? Belum, Yesus pernah digampar. Dia berikan semuanya, jadi kuat. Ya, lanjut. Ingat selalu akan Dia yang apa? Tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Tujuannya apa? Supaya, baca sama-sama, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya tidak tahu sampai di mana saudara dalam lari maraton ini. Ada yang lagi lemah, ada yang lagi kecewa, ada yang mau berhenti. Saya gak mau lari lagi, saya mau berhenti deh. Bantri pelayanan. Ada yang mau berhenti dalam keluarga saudara, mau cerai aja. Itu menyangkut daya tahan saudara sebenarnya. Ada yang mau berhenti aja, udah bisnis berhenti aja, udah bilang aja bangkrut. Daya tahan menentukan. Itu sebabnya saya kutip perkataan dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison bilang begini, orang yang gagal adalah orang yang berhenti sewaktu nyaris sukses. Jadi sukses sama gagal itu tipis bedanya. Kadang-kadang beda 2 minggu. Kadang-kadang beda sebulan. Kalau saudara bertahan sebulan aja, perceraian gagal dan batal. Kalau saudara bertahan 3 bulan aja dalam bisnis saudara, bisnismu gak perlu bangkrut. Kalau saudara bertahan saja menghadapi masalah saudara, maka saudara akan menang dan survive di dalam pekerjaan saudara. Tetapi kita berhenti terlalu cepat. Kalau saudara mau berhenti, lihat Yesus. Sekaligus kita belajar kenapa Yesus punya stamina seperti itu. Staminanya luar biasa karena Yesus punya sebuah rahasia. Saudara mau tahu apa rahasianya stamina Yesus? Telur setengah matang? Bukan. Kalau gitu apa rahasia stamina Yesus luar biasa menghadapi banyak persoalan? Yesus itu sesibuk apapun, dia bangun pagi lalu ngapain? Berdoa. Kalau saudara lagi pagi ngapain? Ngorok. Atau bangun pagi semangat cari duit. Saudara saya kasih tahu ya, staminamu sejauh hubunganmu dengan Tuhan. Makanya tahun 2020 di tahun banyak doa. Yesus juga bilang, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kalau ranting gak nempel sama pokok anggur, gak dapat sari makanan, jadi kering mati, gak bisa berbuah. Tapi kalau kamu ranting nempel kepadaku pokok anggur, dapat sari makanan gak kalau nempel? Dapat. Dapat berkat gak? Dapat. Dapat kekuatan gak? Dapat. Dapat pertolongan gak? Dapat kalau nempel. Supaya ingat semua bilang nempel. Ini nempelnya orang kebanjiran ini. Bilang dengan semangat, bilang nempel. Nempel sama siapa? Pejabat. Nempel sama siapa? Yesus. Kalau saudara nempel sama Yesus, Anda menerima urapannya. Kalau saudara nempel sama Yesus, saudara dapat pertolongannya. Kalau saudara nempel sama Yesus, engkau dapat kekuatannya. Kalau engkau nempel sama Yesus, engkau dapat mujizat dari Tuhan.
Saya beritahu tahun 2020 ini bukan tahun yang enak. Hampir semua pengusaha ketemu minta doa. Saya sampai tanya, kenapa sih semua pengusaha minta doa? 2020 tahun berat, Pak. Orang enak-enak, ini tahun berat. Banyak pengusaha bilang ini tahun resesi. Ini tahun yang banyak persoalan. Saudara yang punya reksadana udah kena kan? Banyak reksadana nggak bisa dicairkan. Ternyata ada hubungan juga dengan Jiwasraya, meledak Jiwasraya. Jiwasraya belum selesai karena kemana-mana. Ini kankernya udah berpuluh-puluh tahun saudaraku. Nggak gampang penyelesaiannya. Jiwasraya belum selesai meledak itu. Puluhan triliun. Kasus apa tuh? Asabri. Saya nggak tahu betapa besar goncangannya secara politik juga. Banyak orang takut saudara. Ini tahun penuh dengan tantangan. Saya bilang sama pengusaha semua. Yang saya punya pengalaman. Semakin gelap keadaan sekitarmu, semakin terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semakin besar persoalanmu di tahun 2020, semakin besar mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya tahun 2020 ini menjadi tahun perbedaan antara orang yang nempel sama Yesus dengan orang yang tidak percaya Tuhan atau Kristen-Kristenan beda. Ada perbedaan besar. Kenapa? Menyangkut stamina saudara. Menghadapi persoalan masalah. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidupmu tanpa masalah. Tapi Alkitab menjanjikan kalau engkau nempel sama Tuhan. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Ada mujizat dan ada berkat dicurahkan dalam hidup kita. Pemain musik siapkan diri kita sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, sebelum kita berdiri doa sama-sama, ulangi 3 hal bagaimana kita tetap dalam jalur dan bisa mengalami kemajuan dan keberhasilan. Nomor 1, singkirkan semua gangguan, beban dan dosa, singkirkan. Yang kedua, fokus pada tujuan. Saudara harus punya tujuan dan fokus pada tujuan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya stamina. Dan stamina datang ketika kita nempel sama Yesus. Gak ada jurus lain. Kalau engkau lihat orang-orang hebat, engkau kagum sama pendeta-pendeta hebat yang luar biasa. Saya bilang jurusnya sama, nempel doang. Percaya deh, ikut seminar, ikut apa, luar negeri, luar angkasa, sama. Nempel sama Yesus. Amin.